Shalom, hari ini jumpa kembali dengan berkat yang baru, hari yang baru dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang pembaharuan keberanian. Mari bersama-sama kita menyimak Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Berkata demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada hari itu para murid sedang berkumpul bersama-sama, dan kemudian ada orang mengancam para rasul Petrus dan kawan-kawan, diancam kalau mereka berani memberitakan firman Tuhan, kalau mereka berani memberikan Yesus yang hidup, maka mereka diancam. Nah, tetapi hari itu Petrus dan kawan-kawan dan jemaat berdoa bersama-sama, mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Doa Petrus seperti ini, yang pertama, ya Tuhan, lihatlah mereka mengancam kami. Jadi Petrus mengadukan orang yang mengancam pada, ya Tuhan, lihatlah mereka mengancam kami. Mengapa mengadu pada Tuhan? Karena mereka punya yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa Tuhan melihat orang-orang yang mengancam ini. Dan Tuhan akan berurusan dengan orang yang mengancam. Tuhan berurusan dengan mereka. Jadi lihatlah mereka yang mengancam kami. Dan yang kedua, Petrus meminta, ulurkanlah tangan-Mu. Tuhan diminta oleh Petrus, ulurkanlah tangan-Mu. Untuk apa? Untuk menolong Petrus dan kawan-kawan supaya diberikan kuasa, mujizat. Untuk apa? Menyembuhkan orang-orang. Mengadakan tanda mujizat oleh nama Yesus. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk banyak menolong orang-orang supaya mengalami kesembuhan. Dan yang berikut yang penting adalah berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kesembuhan atau mujizat harus disertai dan terutama memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti apa? Firman Tuhan bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit, yang hidup, yang menang, yang memberikan keselamatan pada semua manusia. Itulah firman Tuhan yang harus selalu diberitakan supaya semakin banyak orang diselamatkan. Dan Petrus serta kawan-kawan meminta keberanian untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dalam menghadapi ancaman, ada kala bisa saja terselip rasa takut itu ada. Sebab itu, Petrus dan kawan meminta Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, lalu tempat mereka berkumpul itu goyang, lalu semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berani memberitakan firman Tuhan. Dia memberikan pengajaran yang benar. Dia memberikan pengajaran untuk memuliakan nama Tuhan supaya banyak orang diselamatkan. Tujuannya hanya satu. Firman Tuhan disebarkan, banyak orang diselamatkan, nama Yesus ditinggalkan. Itulah ciri orang berani penuh Roh Kudus. Adalah dia berani memberitakan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan dengan benar untuk kemuliaan nama, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kita melihat bahwa sesudah mereka meminta keberanian, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus dan dengan penuh keberanian mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani dan tidak ada rasa takut apapun juga. Mereka akhirnya apa? Mengalami pemulihan keberanian. Dibaharui keberaniannya. Dulu takut, serba canggung dan serba khawatir, tapi sekarang setelah berdoa pada Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, dan mereka dibaharui keberaniannya. Mereka mengalami pembaharuan keberanian dan sekarang menjadi orang-orang yang berani menghadapi hidup, menghadapi pelayanan, menghadapi musuh-musuh, menghadapi ancaman. Mereka takut. Mereka tidak takut lagi. Takut itu hilang. Jadi saudara sekalian, kalau hari ini saudara mungkin sedang bimbang, sedang takut, mari minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan dan keberanian. Supaya apa? Supaya kita berani hidup, tapi juga berani mati. Supaya kita berani memberitakan firman Tuhan, berani melayani, berani menanggung risiko.
sehingga kita terus hidup di dalam kemenangan iman kita. Apanya kita kerjakan, kita lakukan dengan penuh keberanian. Berani hadapi tantangan, berani hadapi masalah, berani hadapi kesulitan, berani hadapi kekurangan, berani menghadapi sesuatu dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan, dan Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita minta kepada Tuhan keberanian memberikan firman Tuhan, keberanian menghadapi hidup ini sehingga keluar sebagai pemenang. Salam berani, salam pembaharuan keberanian. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Injil diberitakan, firman Tuhan yang hidup, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Menang dalam Kristus. Haleluya. Shalom. Semangat terus.